Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di video kali ini. Saya akan membahas mengenai model dari data warehouse. Ya, pada video sebelumnya kita udah pernah membahas mengenai apa itu data warehouse ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai model dan skema yang bisa kita gambarkan, bisa kita desain untuk data warehouse. Baik, seperti apa? Mari kita lihat. Oke, dalam teknik mendesain data warehouse, jadi ada yang dinamakan dengan dimensional modeling. Nah, dalam dimensional modeling ini diperkenalkan bagaimana cara mendesain suatu data warehouse dengan menggunakan konsep entity relationship seperti ER diagram. Cuman agak sedikit berbeda itu dengan ER diagram ya. ER diagram itu seperti apa? Mungkin bisa cek di video saya yang lain ya. Jadi diperkenalkanlah suatu teknik untuk memodelkan, mendesain suatu data warehouse yang dinamakan dimensional modeling. Nah, kalau kita udah berbicara tentang dimensional modeling, kita akan berbicara dua tabel utama yang ada pada data warehouse. Yang pertama kita sebut sebagai tabel fakta. Nah, gitu ya. Nah, tabel fakta itu adalah inti daripada data warehouse. Artinya dalam tabel fakta itu sebenarnya kita ingin mencari apa yang kita inginkan, ya. Nah, harus kita ingat bahwa pada video yang sebelumnya karakteristik data warehouse itu adalah subject oriented, jadi tergantung pada apa yang diinginkan oleh penggunanya, laporan apa yang ingin dia buat, ya. Nah, itu adalah tabel fakta, ya. Di situ ada satu tabel dengan suatu komposit primary key, artinya nanti banyak primary key dari tabel-tabel lain gitu ya, yang kita sebut sebagai tabel dimensi. Nah, yang nanti akan berelasi dengan tabel fakta. Nah, biasanya kalau kita sebut tabel fakta, untuk setiap subjek yang kita inginkan, misalnya saya ingin membuat suatu laporan penjualan, artinya fakta kita adalah penjualan. Nah, itu akan menggunakan banyak sekali tabel dimensi atau dimension table. Nah, tabel dimensi bisa kita ambil dari OLTP ya, Online Transaction Process dari DBMS yang operasional. Nah, di sini tabel dimensi akan memiliki primary key juga, tapi bukan komposit. Jadi nanti akan memiliki relasi dengan tabel fakta. Jadi fakta itu nanti primary key-nya banyak, tapi tabel dimensi itu terdiri hanya satu primary key biasanya yang diambil berdasarkan tabel-tabel di OLTP ya dari transactional database. Nah, untuk internal dan eksternal itu mungkin kita harus, kan waktu itu kita membahas tentang layer ya, arsitektur data warehouse, ada resource data internal dan eksternal. Nah, itu harus menjalani suatu proses yang namanya ETL ya. Extract, transform, dan load. Itu jangan lupa. Oke, jadi tabel fakta tadi sudah saya singgung bahwa dia adalah tabel utama yang ada pada data warehouse ya. Jadi ada beberapa istilah tabel fakta di sini. Menurut Akintola 2011, tabel fakta merupakan tabel yang berisi atribut dimensi dan nilai. Jadi dari tabel dimensi itu ada suatu value dan atributnya ditaruh di tabel fakta. Tapi atributnya adalah foreign key, gitu ya. Jadi foreign key dari tabel dimensi. Artinya maksudnya di dimensi nanti ada primary key, nanti di tabel fakta dia berisinya foreign key, dan ada atribut lain di tabel fakta yang disebut sebagai degenerate dimension. Seperti apa degenerate dimension itu nanti akan kita lihat. Ya, degenerate dimension itu sebenarnya seperti derive atribut ya di ER diagram, artinya atribut yang nilainya berasal dari tabel lain. Nah, ini juga sama, artinya nanti kalau ada degenerate dimension di tabel fakta itu isinya di-generate dari tabel lain, dari tabel dimensi. Nah, menurut Kimball dan Ross 2013, tabel fakta adalah tabel utama dalam dimensional model
dengan performa perhitungan karakteristik numerik berdasarkan composite key, serta setiap elemen foreign key yang diambil dari tabel dimensi. Jadi intinya apa tabel fakta? Tabel utama yang terdiri dari foreign key yang diambil dari tabel dimensi serta nilai-nilai numerik sebagai measurement. Nilai numerik inilah yang nanti akan berisi degenerate dimension menurut Akintola et al. 2011. Nah, inilah contoh tabel fakta, gitu ya. Jadi di sini ada suatu tabel disebut retail sales fact, di mana ada dead key itu foreign key dari tabel dimensi mana, gitu ya. Dead key itu artinya dia primary key dari tabel dimensi mana ke tabel fakta jadi foreign key dan seterusnya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ada transaction, sales dollar, sama sales unit. Nah, itulah yang disebut sebagai degenerate dimension, gitu ya. Atau ada tabel yang berisi nilai numerik sebagai measurement, itu adalah atribut sebenarnya ya. Atribut yang diambil, yang isinya itu berasal dari tabel-tabel dimensi. Jadi bisa jadi dari tabel dimensi, bisa jadi enggak gitu ya. Jadi itu adalah atribut yang khusus untuk dipakai pada tabel fakta, di mana dalam tabel fakta inilah yang akan kita generate sebagai suatu laporan atau report nanti ya. Nah, retail sales fact artinya laporan penjualan. Udah sampai situ aja. Kalau kita ingin membuat laporan lain, kita harus bikin tabel fakta baru. Nah, kemudian ada tabel dimensi. Di sini menurut Kimball dan Ross 2013, tabel dimensi adalah sebuah tabel dengan primary key dan kolom atribut-atribut yang deskriptif. Nah, ini bisa berasal dari IR diagram gitu ya. Bisa berasal dari transactional database OLTP. Tabel dimensi berisi konteks tekstual yang terkait dengan kegiatan pengukuran proses bisnis. Menjelaskan siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, kalau kita ngomongin tadi sales, berarti apa saja yang berkaitan dengan sales, misalnya customer, produk, distribusi, dan seterusnya. Nah, itu adalah kita namakan sebagai tabel dimensi yang isinya bisa kita ambil dari OLTP. Kemudian menurut Connolly dan Beck 2015, tabel dimensi adalah tabel yang berisikan kategori dengan ringkasan data detail yang dapat dilaporkan seperti laporan keuntungan pada tabel fakta dapat dilaporkan sebagai dimensi waktu yang berupa per bulan atau per tahun. Nah, jadi tabel dimensi pun kita bisa buat sebagai hierarki waktu atau hierarki tempat gitu ya, yang kita kemarin pernah bahas ya mengenai hierarki di data warehouse. Dan itu bisa kita kaitkan dengan tabel fakta. Oke, jadi tabel dimensi bisa didapat dari OLTP ya, dari database transaksional walaupun misalnya isinya tidak sama persis. Karena kan harus menjalani proses yang namanya ekstrak, transform, dan load ya. Ingat pada skema, bukan pada arsitektur data warehouse yang kemarin pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini contoh tabel dimensi biasanya sih satu primary key-nya ya. Misalnya ini product dimension. Product dimension itu kalau kita ambil langsung dari tabel relational database atau tabel OLTP, ya langsung aja tabel produk kita masukin di sini. Gitu ya. Nah, di situ nanti ada primary key-nya dan atribut-atributnya bisa kita masukin untuk membuat suatu dimensi produk. Nanti customer gimana? Ya dimensi customer. Nanti detail penjualan gimana? Detail transaksi gimana? Nanti ada dimensi-dimensi yang lain gitu ya. Nah, jadi seperti itu dimensional model ya, di mana kita akan memiliki satu tabel fakta yang nanti informasinya berasal dari banyak tabel dimensi. Jadi biasanya relasinya adalah 1 ke banyak. Gitu ya. Nah, ada 2 skema dalam pembuatan data warehouse yang ditawarkan ya di model dimensional ini. Yang pertama itu skema bintang atau star scheme. Yang kedua skema butiran salju atau snowflake scheme. Oke, skema bintang di sini ya sama seperti penjelasan tentang apa tadi modeling, dimensional modeling. Konsepnya itu sebenarnya IR diagram. Tapi nanti bentuknya adalah tabel fakta satu dikelilingi oleh tabel dimensi. Gitu ya.
Jadi nanti saat primary key tabel dimensi akan menjadi foreign key di tabel fakta. Jadi relasinya nanti akan 1 ke banyak. Nah, gitu ya. Jadi skema bintang itu tabel faktanya cuma 1, bukan cuma skema bintang, Snowflake pun tabel faktanya cuma 1 ya. Tapi nanti kita lihat apa bedanya dengan skema bintang ya. Nah, skema bintang dulu itu tabel faktanya 1 dikelilingi oleh tabel-tabel dimensi. Ya, menurut Kimball dan Ross, star scheme merupakan struktur dimensional yang terdiri atas tabel fakta yang terhubung dengan tabel dimensi melalui primary key atau foreign key. Lalu menurut Connolly dan Beck, star scheme adalah sebuah dimensional data model mempunyai tabel fakta terdiri dari faktual data di tengah dikelilingi oleh tabel dimensi yang terdiri dari data reference yang bisa didenormalisasi. Jadi kalau kita ngomongin data warehouse itu dia tidak normal. Tidak normalnya ada di mana? Ada di tabel fakta ya. Lalu star scheme mengambil karakteristik dari faktual data yang digenerate oleh event yang terjadi di masa lampau. Jadi nanti data-data fakta itu berisi dari data history. Nah, ingat ya yang layer setelah data store ya yang dulu kita pelajari di video yang sebelum ini ya. Jadi ada yang namanya data staging. Nah, data staging itulah berisi data yang sudah hasil dari ETL ya, extract, transform, dan load, sehingga itu nanti siap untuk dimasukkan ke data warehouse. Nah, ini contoh skema bintang. Teman-teman bisa lihat di tengah itu adalah tabel fakta. Retail sales fact, artinya saya ingin membuat laporan penjualan. Kan data warehouse ingat ya, outputnya adalah report atau laporan. Nah, report itu berasal dari mana? Dari tabel fakta. Ya, nah nanti apa saja yang kita butuhkan untuk membuat laporan penjualan? Itu mungkin dari tabel produk, tabel promosi, tabel customer, store, dan seterusnya gitu ya. Sehingga nanti masing-masing akan memiliki primary key dan akan menjadi foreign key di tabel fakta. Kemudian ada degenerate attribute berupa transaction, sales dollar, dan sales unit untuk melengkapi report yang kita inginkan di laporan penjualan ini. Gitu ya. Nah, kalau kita ingin membuat laporan lain gimana? Bisa jadi tabel dimensinya sama. Gitu ya. Tapi tabel faktanya beda, karena di tabel fakta itulah tujuan utama kita ingin membuat laporan seperti apa. Misalnya ini laporan penjualan. Misalnya yang saya inginkan laporan retur barang. Berarti kan dari product dimension, dari store dimension bisa, dari date, dari customer, dari transaction misalnya dan seterusnya. Jadilah suatu tabel fakta mengenai retur barang misalnya gitu. Nah nanti tiap report yang kita inginkan itu satu skema gitu ya. Jadi kalau saya ingin 5 report, maka pasti akan ada 5 tabel fakta dan masing-masing tabel fakta akan dikelilingi oleh tabel dimensi. Nah, dari 5 tabel fakta itu bisa jadi kita akan menggunakan tabel dimensi yang sama. Karena tabel fakta itu sekali lagi tujuannya adalah untuk tadi ya, kita mau bikin report seperti apa. Itu mengacunya pada tabel fakta. Atau bentuk yang lain seperti ini, gitu ya. Ya, fact sales kita lihat di situ ya. Nah, coba teman-teman lihat relasi di model ini ya, satu ke banyak ya. Jadi ada dimension sales type, itu primary key-nya adalah sales type ID, tipenya integer, lalu satu ke banyak ke fact sales, tabel fakta penjualan ya. Lihat relasi diagram relasinya itu adalah satu ke banyak. Oke, ini contohnya star scheme. Satu tabel fakta yang warna pink itu dikelilingi oleh beberapa tabel dimensi. Oke, nah kalau kita ingin membuat laporannya gimana? Menggunakan konsep IRD, tetap termasuk relasional, tapi beda bentuk ya, dimensional model. Artinya kalau tadi kita udah implementasikan ke database dalam bentuk fisik, caranya gimana? Query ya, tetap query. Nah, contoh dari sini misalnya, saya punya skema bintang seperti ini. Yang saya inginkan adalah menghitung jumlah telepon yang terjual di toko-toko di kota Berlin sepanjang tahun 2016.
Artinya saya bisa menggunakan query seperti ini ya. Select dimstore.store address gitu ya. Sum fact sales.quantity as quantity sold from fact sales. Ya, fact sales. Inner join ke dimension product. Gitu ya, dimension product, inner join ke time, ke dim store gitu ya. Where, dim time dan seterusnya, lalu group by dan seterusnya gitu ya. Nah, di situ query ini yang akan menghasilkan laporan berupa jumlah telepon yang terjual dari toko-toko Berlin sepanjang tahun 2016 dari data warehouse yang kita buat menggunakan skema bintang yang ini ya, yang ini ya. Oke, jadi kita mencarinya, membuat laporannya pakai apa? Pakai query tentu saja. Oke, lanjut. Skema snowflakes atau butiran salju. Nah, di sini sebenarnya dia star scheme juga, tapi dia lebih kompleks. Kompleksnya di mana? Kompleksnya adalah snowflakes ini dia sudah normal bentuknya. Jadi tidak ada redundansi. Kalau di star scheme dia bisa tidak. Oke ya, jadi dia snowflakes ini tadi ya bentuknya lebih kompleks daripada star scheme ya. Nah, sehingga setiap tabel dimensinya dia sudah normal. Menurut Connolly dan Beck tahun 2015, snowflake scheme adalah skema ya. Sebuah model data dimensional yang memiliki tabel fakta pada pusatnya dan dikelilingi oleh tabel dimensi yang sudah dinormalisasi. Jadi bedanya adalah kalau skema bintang tadi dia tidak normal, bisa tidak normal tabel dimensinya. Kalau snowflake dia sudah normal. Jadi skema bintang ini terdiri dari sama sih sebenarnya ya, tabel fakta yang dikelilingi oleh tabel dimensi, namun dengan tabel dimensi yang sudah dinormalisasi. Oke, contohnya seperti ini. Ya, ini semuanya sudah dinormalisasi. Jadi dia tidak memiliki apa nilai yang tidak normal, gitu ya. Jadi semuanya ini sudah normal. Atau contoh yang lain seperti ini. Nah, ini juga sebenarnya fakta yang sama yang kita inginkan ya, fact sales, ya, fakta penjualan, tapi dengan skema snowflakes di mana semuanya jadi normal di sini. Ya seperti tadi dim store, kalau kita lihat nih ya contoh dim store. Nah di situ kan ada store ID, store address, city, region, state, country. Lalu ada dim time di situ. Nah nanti dinormalkan di sini ya dim store-nya tadi jadi dari country, state, region, city dan seterusnya. Karena dia menggunakan kita bisa menggunakan prinsip apa drill down di sini ya untuk menormalkan tabel store. Jadi isinya sama aja sebenarnya, cuman dia dipisahkan satu ke banyak. Kemudian dari dim time juga sama. Ya di sini dia dipisahkan week, month, year dan weekday. Nah, produk juga sama, nanti ada product type. Sebenarnya isinya juga itu-itu aja gitu ya. Tapi dia nanti akan dimanipulasi sehingga tabel dimensinya itu jadi normal semua. Artinya tidak ada duplikasi data di tabel dimensi. Kalau di skema bintang tadi, ya ini atau ini masih mungkin ada duplikasi data di tabel dimensi. Ingat tadi tabel dimensi ya, bisa langsung didapat dari OLTP, namun mungkin tidak satu ke satu, karena memang harus menjalani suatu proses ETL ya, dan menjadi data staging terlebih dahulu. Oke, jadi seperti itu. Nah, dengan kasus yang sama, gimana cara kita ingin mendapatkan laporannya? Sama aja sebenarnya. Menggunakan query, tentu saja. Jadi kalau di sini kita ingin menghitung jumlah telepon yang terjual di toko kota Berlin sepanjang tahun 2016, perintah dasarnya seperti ini. Oke, ini dan ini ya snowflakes dan skema bintang ini sebenarnya cuma perbedaan pada inner join ya. Kalau di sini misalnya kita cukup inner join 3 tabel dimensi aja misalnya. Mungkin karena di sini tadi normal gitu ya, maka kita akan menginner join-kan banyak gitu ya. Karena dia mintanya tahun, mungkin kita inner join dim year ya.
Dim year ada di atas ini, gitu ya, di dimension time, ada dimension tahun. Di situ kita juga harus inner join-kan dengan dimension waktu, gitu ya. Jadi dia lebih panjang. Cuman kita lihat dari group by dan where-nya dia sama aja. Ya memang sama gitu ya. Jadi perbedaannya adalah pada relasi sebenarnya. Kalau Starflex lagi mana ada. Maksudnya apa? Kalau skema bintang, dia relasinya hanya dari tabel dimensi ke tabel fakta. Tapi kalau skema butiran salju atau snowflakes, relasinya mungkin antar tabel dimensi baru ke tabel fakta, gitu ya. Oke, ini contoh lainnya ya. Jadi misalnya saya punya OLTP, gitu ya, dari RDBMS, misalnya ini adalah pembelian bahan baku perusahaan manufaktur, tabel cabang, transaksi dan lain-lain, dan ya saling terkait ya antara satu dengan yang lain. Ini desain tabel. Kemudian ada OLTP distribusi perusahaan juga, ada seperti ini. Dia ada tabel cabang, detail transaksi, tabel customer, transaksi pelanggan, tabel produk, dan seterusnya. Lalu yang saya ingin bikin data warehouse adalah mengenai laporan produksi. Artinya saya pasti akan membuat suatu fakta produksi di mana nanti tabel dimensi yang saya ambil itu tidak semuanya dari sini, tapi adalah beberapa tabel yang memang mendukung untuk fakta produksi saja, gitu ya. Ditambah dengan beberapa atribut di tabel produksi yang akan saya pakai untuk memperjelas laporan itu. Oke, jadi baik seperti itu kira-kira model yang ada pada data warehouse. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila editornya jelek saya mohon maaf. Apabila berisik juga saya mohon maaf gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.